العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وصديقنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهك الكريم ومقدمة إلى رضاك وجنتك النعيم. نسألك الهدوء والخشوع وتوبة النصوح وصبر الرزق والرب إلى حضرة المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صل إلى جميعنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا أعواننا وأهلنا وأخواننا وأخواتنا وصحبه وأخوانه ثم رسول الله الذي وشيخنا فيه الأحياء والأموات ثم رسول الله وبلغنا إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وجعله في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل أي هذا فصل من الواجبات القلبية الإيمان بالله وبما جاء عن الله والإيمان برسول الله وبما جاء عن رسول الله والتصديق والإخلاص واليقين وهو العمل لله وحده والندم على المعاصي والتوكل على الله والمراقبة لله والرضا عن الله وحسن الظن بالله وبخلق الله وتعظيم شعائر الله. Fasal fasal ini sebuah pasal menerangkan tentang sifat-sifat yang terpuji dan yang tidak terpuji atau tercela. Jadi kita sejak kemarin itu kita sudah selesai ngomongin masalah fikih ibadahnya, ya, dari tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, sudah semua kemarin, ya, bahkan haji juga udah. Nah, di kitab Sulul Taufik dulu kita sempat bahas bahwa di kitab ini kalau bisa dikelas-kelaskan, jadi ada 3 kategori pelajarannya. Yang pertama tentang tauhid. Jadi di bagian pertama itu kita belajar tentang tauhid, tentang apa yang wajib bagi kita pertama kali, yaitu mengenal Allah. Dan selanjutnya itu ngomongin tentang tauhid. Setelah ngomongin tauhid, masuk pada pembahasan tentang fikih. Maka ini ya, pembahasan terkait dengan contoh tentang air,
masalah cebok, masalah wudhu, sholat dan seterusnya sampai kemarin kita udah bahas tentang haji, zakat, puasa dan lain-lain. Dan juga kemarin kita di materi sebelumnya bahas tentang kewajiban pada masalah harta serta kehidupan antara suami dan istri, bahwa masing-masing antara suami dan istri itu ada hak dan kewajiban yang mana kita untuk menunaikan kewajiban dulu baru menuntut hak. Jangan menuntut haknya rajin tapi kerjain kewajibannya lama. Kewajiban suami apa pada istri? Di antaranya adalah pertama nafkah. Ya, nafkah itu wajib. SPP bulanan, sangat kapan. Jadi punya kewajiban masih nafkah. Selain itu di antaranya adalah muasyarah bil ma'ruf. Apa itu muasyarah bil ma'ruf? Muasyarah bil ma'ruf itu mempergauli dengan baik. Artinya kita bergaul istri sehari-hari harus dengan baik. Nggak boleh yang namanya menyakiti baik perasaan maupun fisiknya. Itu kewajiban kita. Maka nanti hak kita adalah istri harus taat sama kita suami. Jadi kewajiban kita itu haknya istri. Kewajiban suami menjadi haknya istri. Jadi haknya istri apa? Kita nafkah, apalagi mahar, ya. Kemudian diperlakukan dengan baik. Hak kita jadi kewajiban buat istri. Yaitu tadi taat kepada suami, dapat menjaga kehormatan suami, menjaga hartanya suami, dan juga minta ridhonya suami, terutama kalau mau keluar rumah. Bahkan termasuk puasa pun kemarin dibilang harus izin dulu, ya, harus izin dulu sama suami. Dan sebelum ini kita mulai ngomongin tentang yang ketiga, tentang akhlak. Ya, jadi dalam agama kita, dalam Islam, 3 pelajaran yang paling penting itu tadi akidah, tauhid, kemudian fikih, kemudian akhlak. Itu 3 hal itu wajib kita pelajari. Yang paling dua, kalau yang dua ya bisa dibilang yang itu tauhidnya dulu. Kita kenal Allah dulu supaya nanti kita bisa merasa bahwa kita setelah mengenal Allah kita punya kewajiban menyembah Allah. Nah, masalahnya kalau kita pilih dua, kita ibadah dengan siapa? Sedangkan kita mengenal siapa yang bisa sembah. Makanya tauhid dulu. Setelah tauhid kita belajar fikih, kita belajar bagaimana cara menyembah Allah, cara beribadah kepada Allah. Nah, yang terakhir kita membahas atau mempelajari tentang akhlak. Akhlak itu ya ada akhlak antara kita dengan Allah, ada akhlak antara kita dengan sesama. Makanya ada kalau belajar anak-anak di tiap sore itu anak kita ada belajar akhlakul mahmudah, ada akhlakul mazmumah, ada akhlak yang terpuji, ada akhlak yang tercela.
Nah, jadi kita membahas itu, insya Allah. Bila orang yaitu al-iman billah wa biwajah dan termasuk kewajiban hati. Jadi kita punya kewajiban itu bukan cuma tentang anggota tubuh. Jadi kalau ibadah kemarin kita memenuhi kewajiban anggota tubuh. Kita sholat ya anggota tubuh. Kita puasa ya anggota tubuh. Zakat, kalau zakat itu harta. Kalau haji dua-duanya. Badan doang, ya, kemudian juga. Kalau dari doang, kalau dari juga banyak orang yang duitnya banyak, tapi dia orang makan, atau dia banyak tapi sakit dulu, ya. Nah, ini kita mulai yang wajib yang moral bagiannya adalah bagian hati. Apa yang menjadi kewajiban hati? Yang pertama adalah al-imanu billahi wa biwajah adil. Percaya kepada Allah, itu beriman kepada Allah. Kita harus percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Makanya kita yang namanya kalimat tauhid itu la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Maksudnya adalah tiada Tuhan yang pantas untuk disembah selain Allah. Jadi yang pantas disembah cuma Allah. Yang lain tidak ada, karena memang Tuhan itu cuma Allah satu-satunya. Tapi kalau kita tidak ada Tuhan, berarti ya Tuhan selain Allah, berarti yang lain ada Tuhan juga. Yang begini, bukannya Tuhan, tapi dianggap Tuhan. Jadi kalau ngomong Tuhan sebenarnya ya ngomong doang. Kalau bahasanya yang dianggap Tuhan, ya bisa macam-macam, tergantung dengan keyakinan manusianya. Ada yang keyakinannya memperkuatkan batu, ya, kayak orang-orang Quraisy jembahnya jembah batu. Ada yang secara keyakinannya memperkuatkan api, orang-orang Majusi, gitu. Itu jembahnya jembah api. Ada yang jembahnya matahari, gitu. Jadi yang dianggap Tuhan, yang dipertuhankan, ya bisa jadi banyak. Tapi yang sejatinya hanya bisa disembah, yang memang pantas disembah hanya Allah. Karena Allah Khalik yang maha pencipta. Kalau yang lain yang barang ciptaan, bahkan kalau dia begini, itu yang disembah kan bisa kita bikin. Patung memang kita bikin. Api bisa jalan, ya, atau bahkan bisa mati, itu bisa dibagi, begitu. Makanya lagi-lagi berarti disebut dengan tahu. Jadi karena pembacaan kita bahwa Allah itu cuma satu, Tuhan itu cuma satu, yang paling disembah ya cuma Allah. Wajibnya adalah tidak terhadap segala sesuatu yang datang dari Allah. Apa saja dari Allah. Kalau misalnya dibilang tidak arif wanahi daripada perintah dan larangan. Jadi kita percaya. Artinya apa? Percaya itu ya artinya ya sambil tahu gitu. Samila wah. Jadi kalau kita nanya lagi itu apa sih suruh gini, disuruh gini. Ya jadi bukan yang beriman dengan apa yang datang dari Allah. Maksudnya adalah tadi menjalankan segala kewajiban, menjauhi segala larangan tanpa perlu dipertanyakan. Itu namanya iman.
Makanya iman itu ada di hati. Minal yang batin kalau dia hanya dia. Bukan orang ini. Kalau orang ini kalau kita kayak apa? Ya, masa sampai jangan jauh-jauh. Inilah kotoran kucing cukup disiram sekali. Mengapa kotoran disiram 7 kali? Atau kotoran? Ya. Emang kalau bilang enak-enak tidur subuh disuruh aku buat sholat. Emang apa? Harta kita yang boleh itu kita yang boleh cari, disuruh bagi ke orang lain. Kan begitu kalau kita terima pakai orang, pakai akal, dikit-dikit jadi macam, dikit-dikit harus ada alasannya. Harus itu harus ada alasan. Saya begitu namanya kurang percaya, kurang iman. Jadi kalau punya iman itu udah sampai tahu kata orang yang jadi, ya. Kalau meninggal ya meninggal, gitu. Sebenarnya kita percaya, kita yakin dengan apa-apa yang datang dari Allah. Wal iman bi Rasulillah, dan juga percaya kepada Rasulullah. Jadi iman kepada Allah tidak cukup. Harus diimbangi dengan iman kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau ngomongin iman kepada Allah, sebenarnya kalau kita membahas aslinya, orang-orang betul itu bukan berarti menyembah berhala kepada yang Allah. Mereka tahu Allah. Mereka yakin bahwa Allah itu sebagai Tuhan. Tapi mereka juga meyakini bahwa ada Tuhan lain selain Allah, itu melalui berhala, batu, patung. Jadi secara sebenarnya orang yang percaya itu Allah, tapi nggak percaya karena Nabi Muhammad. Gitu. Makanya yang isyarat yang itu kalimatnya dua. Ada syahadatul uluhiyah, ada syahadatul rububiyah. Maka syahadatul uluhiyah yang pertama ya asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Jadi kedua satu menjadi itu. Jadi yang namanya iman, yang namanya Islam itu adalah yang beriman pada Allah dan Rasulullah. Waliman dan Rasulullah, dan juga mengimani segala sesuatu yang datang dari Rasulullah. Apa yang berlaku ya banyak hukum-hukum itu. Jadi begini ya, syariat itu yang menentukan ya Allah. Tapi Rasulullah itu bisa disebut sebagai yang memiliki syariat atau syariat gitu. Karena Rasulullah itu dalam satu jaminan Rasul itu beliau menjelaskan segala hukum. Karena ada hukum yang secara penjelasan tertulisnya atau kita nggak dapat dalam Al-Quran, bukan ada, tapi mereka ada itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Nah yang itu makanya kita percaya dan meyakini segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Contohnya banyak diantaranya adalah gambaran ini. Nabi Muhammad itu pernah meneliti riwayat lagi sholat
lupa. Tapi sholatnya sholat zuhur belum asar gitu. Pokoknya baru kemudian salam. Kayak kita, ya. Kayak kita lagi sholat. Gue sama aja. Kalau kita kalau lagi bukan kata kita harus jadi syariah. Tapi kalau orang mungkin lain, ya. Tapi nggak mungkin. Kalau kita lagi mau bikin biasa kenapa? Nggak mungkin lagi mau bikin jemuran berapa orang itu lagi. Nggak mungkin. Kalau kita jadi bagi takbir ada aja tuh yang lewat di bawah. Jadi tapi sebenarnya lupa. Tapi kalau dikerjakan hal tersebut, kata perintah dari Allah supaya itu jadi syariah itu supaya nanti kita begitu bahwa kalau ada kalau kita ini kita yang lupa lagi sholat belum terakhir udah salam dulu bagaimana hukumnya itu udah kita tapi contohnya lagi adalah namanya Muhammad menentukan hanya mencontohkan kepada kita segala ibadah. Contohnya kayak tentang cara sholat itu memang kewajiban untuk kita. Tapi tata caranya itu kita dapatnya dari Nabi. Dan itu caranya yaitu dengan cara melihat langsung kepada Nabi. Sahabat sholat yang kepada Nabi ikutin Nabi. Makanya Nabi selalu tanpa itu mungkin usulnya. Nabi kalau sholat sesuai dengan apa yang kami lihat rasanya lagi sholat. Jadi sebenarnya kita mengimani dengan segala apa yang datang dari Rasulullah SAW. Apalagi yang menjadi kewajiban hati yaitu tasdiqu. Tasdik itu kebenaran. Kebenaran itu bisa berada ini. Bila yang pulau itu dibaca ambil Nabi SAW. Jadi dalam tasdik itu kita itu tentang segala sesuatu yang dibawa oleh Nabi. Itu adalah tasdik. Jadi membenarkan, mengiyakan. Jadi semua yang dibilang Nabi iya. Itu namanya tasdik. Sama kayak sahabat anggapan. Makanya punya judul as-siddiq karena semua yang datang dari Nabi ya iya dan dia itu nggak pakai nanya, kami komplain, kami protes gitu. Contohnya kalau jawab orang peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi tahu-tahu langsung cerita orang-orang saya ambil nomor perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa terakhir petunjuk. Habis itu pulang lagi cuma selamat. Kira-kira orang-orang yang percaya jangan sekarang aja, jangan terlalu kayaknya tidak mungkin ya. Masalahnya karena Laila selamat itu bukan berarti selamat dari terjebak bukan. Kalau terjebak bukan. Jadi perjalanan seperti itu tadi itu dilakukan adalah waktu yang sangat singkat. Bahkan di kitab Nurul Syarah Al dibilang begini, Nabi Muhammad bahwa Islam pulang ke awalnya gitu. Berarti awalnya itu sudah dimasukin sama malaikat. Nah, tadi dari berangkat sampai pulang, pas pulang itu tempat tidurnya siapa?
Kayak kita kayak bisa ini, kita kan boleh. Cuma kalau nggak pulang lagi bangun, tapi kalau ini perlu kita, padahal satu. Jadi kalau di apa kita pas pulang tempat tidurnya masih aman. Berarti kita pulang, kita pulang. Nah, nanti kita itu udah orang kita bingung. Ini orang benar-benar ini. Tahu-tahu aku pulang perjalanan dari Mekah, dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik lagi pulang lagi. Tapi kalau Abu Bakar agak bingung, pokoknya lagi begitu gimana? Percaya, saya kalau gitu, nggak mau bilang aja, tapi saya protes itu nggak berarti itu begitu. Jadi nggak usah ngomongin, iya benar ini, nggak usah. Kemudian yang diwajibkan adalah ikhlas. Ikhlas dalam setiap pekerjaan, khususnya dalam setiap amal ibadah. Apa yang ikhlas? Jadi ikhlas itu secara prinsip tasfiyatul qalbi binariyah, membersihkan hati dari riya. Apa yang riya? Riya itu kita menjadi sesuatu tanpa dilihat orang. Kalau dilihat, kalau jauh, ciri-cirinya kalau lagi sholat dibandingkan orang apa semuanya. Gini lah segala orang selama lagi banyak aja begitu ya. Nah, kemudian ada ungkapan tadi dari Imam Ghazali ya, dibilang begini tentang ikhlas. Jadi tarkul amali li ajli nasi riyatu wal amalu li ajli muslim li ajli nasi syirku wal ikhlasu ayyuha yallahu minhu. Jadi kalau yang boleh tarkul amali li ajli nasi, meninggalkan amal karena ada orang, itu sama-sama riya. Kalau kita bilang kalau sholatnya di depan orang ya, wah bagus sholatnya apa? Ada orang begini, apa? Sholat dulu takut riya. Apa? Ibadahnya sebenarnya takut riya ya. Nah justru takut riya itu juga udah riya gitu aja. Oleh bilang takut apa yang jelas riya meninggalkan amal tanpa kejadian terjadi atau kejadiannya jadi sedikit. Kenapa begitu? Karena gara-garanya takut dilihat orang. Itu juga riya. Begitu. Aku bilang orang itu begitu. Kemudian kalau yang baik, walaupun kita sendiri, tapi kita berharap orang juga, itu syirik. Apa yang di sini? Orang syirik itu adalah syirik kecil. Maka syirik kecil ya, syirik kecil ya dia. Riya itu yang syirik kecil. Maka riya dibilang syirik kecil. Apa syirik? Musyrik atau musyrik? Jadi musyrik itu menyebutkan Allah. Itu kayak orang-orang di Quraisy. Itu mereka biasanya orang-orang musyrik. Kenapa musyrik? Mereka percaya sama Allah. Tadi dibahas. Tapi mereka percaya juga sama berhala. Sampai orang-orang riya, dia ibadah yang harusnya ibadah diterima kepada Allah,
tapi malah ditujukan buat manusia. Jadi namanya menduakan Allah juga. Tapi bedanya kalau musyrik itu atau syirik yang benar, syirik yang besar itu dalam artian dia meyakini ada Tuhan selain Allah. Kalau dia nggak meyakini, cuma ibadahnya tujuannya bukan hanya kepada Allah. Makanya dia itu dibilang syirik juga, tapi syirik kecil. Bukan lagi syirik kecil ini boleh kan? Jangan juga, gitu ya. Jadi kita nggak lagi kerjain sesuatu karena orang ria, kita kerjain sesuatu karena orang ria juga, syirik juga. Terus bagaimana? Jadi sebenarnya ayat wajib Allah kita kerjain sesuatu orangnya, kita kerjain bersama ria. Yang benar jangan karena orang. Makanya dia bilang wajib ayuhan yang membunuh. Terus yang benar itu yang mana? Yang itu harus ikhlas. Terus ikhlas itu bagaimana? Ikhlas itu ayuhan yang membunuh, bahwa Allah mengambil kamu, bahwa Allah membebaskanmu dari keduluannya. Allah membebaskanmu dari meninggalkan sesuatu karena orang atau menjadi sesuatu karena orang. Jadi kalau mau menjadi sesuatu ya karena Allah, yang benar begitu. Itu namanya ikhlas. Kemudian yang itu termasuk kewajiban hati adalah yakin. Apa yang yakin? Nah, di sini di kita ada sedikit koreksi dari bicara. Jadi kita bilang yakin itu bahwa al-amalu lillahi wahdahu. Yakin itu beramal hanya kepada Allah saja. Itu bukan dari yakin atau dari ikhlas. Kira-kira ikhlas. Ikhlas tadi mengerjakan sesuatu hanya karena Allah. Makanya di dalam penjelasan tauhid ini bilang begini, al-tauhid adalah tafsir ikhlas. Jadi kalimat alhamdulillah itu bukan penjelasan yakin, tapi yang penjelasan adalah penjelasan ikhlas. Terus yakin itu bagaimana? Yakin itu jadi penjelasan begini dibilang bi'ayyat taqidah bi qalbihi di dalam Islami i'tiqadan jaziban khawariyan dari hukuki ma'atuki bisyahadatain. Jadi yakin itu penjelasannya adalah bahwa kita meyakini dalam hati kita, meyakini dengan adanya agama Islam, meyakini kebenaran agama Islam. Keyakinan bagaimana? Meyakininya dengan keyakinan yang pasti, jaziban itu pasti. Jadi nggak pakai apa iya, jangan-jangan nggak mau begitu. Jadi pasti. Khawariyan dari hukuki kosong dari keraguan. Ditambah lagi ma'anut bisyahadatain, ditambah beserta ikrar mengucapkan dalam dua kalimat syahadat. Itu ciri orang itu begitu. Dalam hati yang yakini dan berani ikrar, berani ngomong. Kalau mulai dari ngomong, cuma saya, iya yakin. Tapi dari kemudiannya, berarti orang-orangnya belum yakin banget. Makanya yang namanya yakin itu, yang namanya iman itu, pasti berbilwali, pemberangan dalam hati. Sebelumnya yang memilih bisa, kalau itu apapun namanya.
Jadi tasdikun bil qalbi membenarkan dalam hati, kemudian ikrar dengan lisan kita ucap syahadat, serta menjawab. Jadi habis itu dibuktikan lagi dengan cara diamalkan melalui pekerjaan atau apa dan itu dia yakin gitu. Bukan katanya doang dalam hati iya. Kalau yang tidak yakin, tapi sebenarnya kagak benar yakin begitu. Jangan terus jahit, ngomong aja berarti gitu. Jadi yang yakin itu dalam hatinya diyakini, di mulutnya dia berani ngomong, berani dengan mengucap dua kalimat syahadat. Nanti tambahan begini. Wahai hakikatul mukmini al-mahkumi bi-imani wa yadihi dalam qulubi billahi. Jadi yakin yang saya wujudkan itu adalah hakikatnya orang mukmin yang dihukumi imannya itu selamat. Yang dihukumi bahwa ini bakal selamat tapi dari keselamatan di neraka. Karena jadi hanya orang mukmin yang memang bisa selamat dari api neraka. Nah, mukmin itu artinya dia harus percaya. Percaya itu bagaimana dengan orangnya? Di dalam hatinya dia iman, dia yakin, di mulutnya dia mengucapkan perbuatan syahadat dan dikerjakan dibuktikan dengan anggota badan. Kalau begitu baru dibilang itu nanti orang bakal selamat iman, bakal selamat nanti di akhir yang berat dari api neraka. Kemudian wajibmu alal ma'asi, termasuk kewajiban hati adalah wajibmu alal ma'asi, menyesal atas perbuatan maksiat. Karena kalau kita sebagai manusia biasa untuk lepas 100% dari maksiat nggak bisa kayaknya nggak bisa. Tantangannya pertama, kalau dia dari kualitas iman kita, itu memang manusia itu imannya kadang-kadang yazid, kadang-kadang yakin, naik turun, naik turun, kadang dia naik, kadang dia turun, tadi mau muter-muter itu. Kalau kita orang jadi naik, yang udah naiknya, kalau ibadah itu lagi naik. Kita tuh orang-orang yang langsung dia lagi gaji, lagi taklim, jadi imannya lagi entah lagi yang ngomongin orang. Ya, akhirnya dia ngapain dulu ya, ngomongin orang lagi. Itu berarti tandanya gimana lagi? Itu lagi maksiat. Jadi memang pertama dari sifatnya manusia itu imannya yazid, bisa naik itu. Ditambah lagi ada ungkapan al-insan maha berbentuk kondisi. Manusia itu memang pada sama. Jadi kadang-kadang kita orangnya pernah maksiat. Cuma kadang-kadang dia memang lagi lupa atau memang kadang-kadang emang sengaja. Tapi ya dibilang imannya berarti lagi turun gitu. Jadi ya meskipun dibilang ya wajar ya manusia di masjid wajar ya, tapi jangan dibilang wah ini kalau bilang wajar jadi maksudnya bukan begitu ya. Tapi tadi kan dibilang kita itu kalau bisa dari manusia, terus apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah wajibmu adalah menyesali perbuatan maksiat yang terlanjur kita terjadi. Mulai dari kita tahu dimulai ini lagi diucap ngomongin orang, lain orang, ya masih pasti ya. Tahu orang kita terlanjur itu kata-kata gitu, kita kan ada ya. Kalau yang ada itu apalagi kalau pulang lagi maaf ya ini orang
ada pokoknya, ada kopi lagi, ada makanan lagi, ya kan betah ya. Ya mau pulang baru ada, lebih astagfirullahaladzim ya. Tapi pulang lagi malah ngomong gimana? Itu kita bisa itu. Jadi harus punya kesalahan dalam hati setiap kali kita harus melakukan masing-masing. Jadi itu memang beban buat hati kita. Jadi jangan merasa maksiat itu meskipun kita tidak belajar, jangan merasa biasa-biasa aja. Namun maksiat itu harus disesali. Kita merasa biasa itu salah. Namun nanti di hatinya ada beres. Maksiat kok malah biasa aja. Apa orang lupa? Maksiat malah cerita-cerita. Malu, malah. Orang gimana ya? Orang gimana kita jadi cerita. Apa orang kemarin ambil cahaya nih dari video tapi juta. Ya, maksudnya malah diceritain. Sedih kita kadang-kadang maksiat itu kita hati kita juga jadi salah. Ya, malah lagi cerita itu lebih salah lagi. Jadi memang harus bisa ya kita melakukan maksiat dari diri sebenarnya maupun ya tidak sebenarnya. Juga selain kita bisa kewajiban dalam hati adalah tawakal. Tawakal Allah bertawakal kepada Allah. Tawakal itu juga berarti takul iktimat ala Rasulullah. Takul iktimat artinya tidak mengandalkan apa-apa, tidak mengandalkan siapa-siapa, melainkan hanya mengandalkan Allah. Itu namanya tawakal. Terus itu gimana caranya? Kalau buat kita usaha dulu, lalu kemudian tawakal. Jadi jangan dalam bilang tadi tawakal itu hanya mengandalkan Allah itu. Biasanya usahanya ada Allah yang bikin kita, kalau kita bukan itu salah lagi, karena penjalan syariat, gitu ya. Jadi kalau yang benar-benar tawakal penyerahan diri semuanya pada Allah itu secara kita memang harus begitu. Tapi secara syariat kita diharuskan untuk usaha dulu. Kayak cerita yang pernah saya sampaikan, cerita tentang orang tadi yang datang ke Masjid Nabawi untuk bertemu Rasul, tapi pas sampai masjid itu dia tak kemudian berikat. Dia tadi sama Nabi kata dia, saya mau. Jadi dia mau orang motor, nggak ada orang sama ya. Ada orang motor yang di masjid, yang di majelis. Oh iya di sini itu ditanya apa? Saya mau sih kerja di sini. Saya mau bilang. Entar kita mana? Mantap itu mah. Mau sejadain. Jadi kalau kita usaha dulu, baru kemudian penyerahan hasilnya kepada Allah. Kita usaha dulu, pokoknya kita masukin dulu, kita masukin dulu ke dalam, kita amalin dulu, baru kemudian tawakal. Artinya ya kalau kita terserahkan amal kepada Allah, yang baru menjadi kalau ada hilang juga ya, maksudnya yang hati dalam itu jangan mengatakan oh kita hilang juga, jangan mengatakan Allah ini. Kita bisa tawakal. Jadi menyerahkan hasil semuanya kepada Allah. Kita bekerja, berusaha dari duit, tapi nanti
harus diyakini. Nah, diri nanti itu diserahkan kepada Allah. Dia yang akan hasilnya bagaimana kita tahu. Yang penting usaha dulu, buka uang dulu. Ntar ada yang melihat orang itu udah jangan ngomongnya apa yang bikin uang. Tapi kalau mau beli itu malah beda lagi tanya. Jadi orangnya buka dulu, atau orangnya kasih dulu, baru kalau ini, ntar kalau urusan penumpang atau enggak, urusan belakang, itu namanya awatan. Kemudian kalau lagi termasuk yang menjadi konsentrasi adalah muraqabatu lillah. Apa muraqabah itu? Diambil dari kata kalau saya nanti di pondok itu dibilang dari kata muraqabah berarti saling mengawasi. Jadi muraqabah itu artinya kita sebagai hamba selalu merasa diawasi oleh Allah. Kalau kita selalu menjawab oleh Allah, kira-kira berarti apa? Kalau berarti kayak sholat lagi diam, pengawasnya mungkin gimana? Udah gitu banyak lagi lagi. Kira-kira berarti kita ya? Karena jadi kita disuruh berdoa kepada Allah, disuruh selalu merasa diawasi oleh Allah, tujuan tadi supaya jadi orang baik, supaya tidak melakukan yang tidak terjadi dan tidak maksiat dari ini. Makanya kalau misalnya dengan definisi ihsan, jadi ihsan, jadi ada Islam, ada iman, ada Islam, ada ihsan. Kalau iman berarti percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul dan sebagainya, itu yang pertama iman. Kalau Islam ya syahadat, sholat, bersih. Kalau ihsan itu di kita definisinya itu adalah Allah taat. Jadi kita menyembah Allah, kita ibadah kepada Allah, seakan-akan memang kita lagi berada langsung dengan Allah. Kata jadi kita harus bisa merasa kita itu lagi berbeda-beda kepada Allah. Bisa, bisa ulang-ulang orang lain. Kalau tidak bisa, lagi susah ya. Tapi ada jalan lainnya untuk menjadi ihsan itu selain dari dibilang kita merasa bisa melihat Allah ya, merasa ibadah kita bisa menghadirkan Allah gitu dalam hati kita. Kalau kita bisa ya nanti kalau kita belum bisa merasa melihat Allah lagi ibadah berbeda dengan Allah, ya kita harus tahu juga Allah selalu melihat kita. Makanya kalau kita selalu merasa dilihat sama Allah, selalu berdoa sama Allah, tapi ya bisa apa bisa baik begitu. Jadi kita kayaknya berdiri sama Allah. Jadi senantiasa kita merasa diawasi oleh Allah. Jadi mau ada orang kalau ada orang perbuatan kita tetap baik, ibadah kita tetap jalan, karena yang awasi yang melihat Allah langsung, bukan dilihatin orang-orang. Orang-orang ini jadinya kalau mau ibadah dia ada orang ibadah, yang ada atau dia ada orang dia bermaksiat, tapi ada orang jadi gitu. Dan benar kayak dulu kita waktu itu kalau puasa, kita ada orang tua kita di rumah, kita puasa, lepas banget apa? Kita orang tua yang pergi di rumah sedikit.
Sebelumnya pengetahuan, terlupa misalnya, terlupa minum, misalnya kita waktu, ya kalau itu kalau ada gambaran jadi giliran ada orang dia taat, giliran ada orang dia pastinya. Makanya kita disuruh buang obat, disuruh selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian itu adalah dan juga harus reno daripada Allah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sunnah Nabi bima Allah. Jadi ridho kepada Allah itu maksudnya adalah hati kita selalu lapang, hati kita selalu menerima dengan apa yang sudah Allah lakukan, meskipun ternyata kenyataannya paling kita kalau punya atas Allah bagaimana? Dan berarti sifatnya ada Allah. Dan berarti kita tahu kita sedang musibah, ya orang itu. Lu jangan tahu ya, jangan tahu. Jadi yang lagi, jadi semuanya itu dasar tertulis dari Allah. Jadi yang bisa lakukan adalah menerima dengan apa? Ya, harus berdoa dengan tentuan Allah. Itu yang ada di sini. Jadi harus ridho dengan apa yang Allah tentukan. Meskipun ternyata pahit, contoh masalah kehilangan, masalah musibah, ya kan tanya enak. Siapa yang melakukan musibah? Siapa yang melakukan kehilangan? Nggak ada. Tapi kalau memang nyatanya terjadi, berarti itu sudah ketua dari Allah. Sedih boleh, tapi jangan sampai kagak terima. Gitu. Sedih boleh semuanya ada kalau kita yang meninggal. Terus kita sedih, nangis, boleh ya? Boleh. Yang boleh ada terima. Yang Nabi Muhammad aja meninggal nangis kok. Ketika ditanya sama sahabat, ya aku kok nangis? Atau ini namanya air mata sayang. Air mata sayang. Tapi bukan berarti yang akan nangis sama saya. Berapa orang-orang yang dipikir yang akan bilang, itu bukan. Ini tanda salah tanda sayang sama keluarga. Tangis ketika jadi tiga. Tapi kalau misalnya itu ya bisa jadi ya karena saya atau memang mungkin punya nangis yang kali kita melihat aja gitu. Tapi jadi dipendem ya. Jadi gitu. Itu tadi masalah yang berkaitan dengan kewajiban keluarga atau kewajiban nanti itu juga ya. Nanti kalau kita ngomong lagi untuk berikutnya kita nanti ngomongin mulai dari husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada pelaku, itu wajib, ya, itu kewajiban. Insya Allah nanti kita bahas pada berikutnya. Allah